Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi driver sendirian, bawa mobil sendirian, iseng-iseng baca konten. Orang bertanya, baru saya jawab lewat video. Sekali lagi, henti-hentinya mendoakan untuk semua yang nonton video-video Tony Sastrajaya di kelas hukum Tony Sastra, di IG Tony Sastrajaya, di Facebook Tony Sastrajaya. Saya doakan, ya Allah, berilah kesehatan, umur panjang, yang lagi sakit segera diberi kesembuhan, sehat lagi, yang punya utang segera dapat melunaskan, bertambah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan saya juga ya, semoga saya selalu sehat, umur panjang, selalu amanah, berbuat, berkarya, bermanfaat untuk masyarakat banyak, khususnya di Lampung Tengah. Ada yang bertanya kurang lebih, Pak, seberapa perannya, pentingnya seorang ibu, seorang istri dengan kepemilikan tanah. Jadi saya memiliki tanah, beli tahun sebelum punya anak, artinya dari nikah sudah 30 tahunan. Terus memang itu atas nama suami saya. Terus saya bercerai, malah yang jual sekarang suami saya dengan istrinya yang baru. Bagaimana itu, Pak? Ya, kalau kita bisa memastikan harta itu harta bersama, walaupun cerai, ya itu masih harta bersama. Tapi kita bisa harus memastikan apa sih yang dikatakan harta bersama. Harta yang didapat di saat menikah. Umpamanya dia menikah tahun 2000 bulan Januari tanggal 2, mulai tanggal 2 itu dia beli rumah, beli tanah, adalah bersama. Dia bersama ini menurut undang-undang, menurut hukum pernikahan tahun 74. Jadi kalau dengar cerita tadi, memang benar dia bisa membuktikan kalau itu harta bersama. Tidak bisa begitu saja si suami menjual, apalagi dengan istri nom. Nah, itu bisa kita bisa upaya hukum di pengadilan, untuk batalkan. Kalau dia jadi sertifikat, batalkan di PT UN. Bisa juga di pengadilan negeri, tapi bukan batalkan, isinya petitumnya ya. Yang kita inginkan itu bahwa sertifikat itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ada lagi, saya juga berapa kali dulu tapi bukan sekarang. Dulu waktu saya pengacara, sekarang saya cuti, saya sempat jadi Vice President Advokat Indonesia, Kongres Advokat Indonesia. Saya juga pernah menjadi Ketua Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten. Dulu saya pernah menangani perkara ada jurisprudensinya, itu di perkara di Depok dan Tangerang. Di Depok itu setelah menikah, 2 hari setelah menikah, kredit rumah, yang kredit istrinya, yang bayar istrinya. Si suaminya bisa dikatakan tidak bekerja, istrinya bekerja, tapi ya kebutuhan istrinya aja masih istrinya semua yang memberikan. Nah, istrinya menjadi klien kami. Akhirnya harta gono gini digugat karena dia Islam di pengadilan agama. Ya dimenangkan oleh istrinya, karena kita bisa membuktikan bahwa suaminya tidak bekerja selama ini ya numpang si istri yang bekerja. Walaupun si suami yang mengacu kepada undang-undang pernikahan tahun 74 itu, ya tidak bisa begitu saja, karena apa yang didapat oleh suami milik istri, apa yang didapat dari istri dia milik istri. Jadi apalagi kita bisa membuktikan itu istrinya yang dapetin, kita bisa membuktikan istrinya yang bayar tiap bulan, si suaminya tidak pernah membayar. Suaminya tidak bisa membuktikan bahwa suaminya ikut membelikan rumah itu. Suaminya tidak bisa membuktikan kalau dia memenuhi kebutuhan istri. Karena membelikan rumah, memberi makan,
itu hak loh, itu wajib loh hukumnya, wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal, memberikan kendaraan kalau mampu ya, terus memberi makan, memberi makan dan batin juga ya. Jadi suami jangan suka ditinggal-tinggal kecuali tugas. Kayak saya sendiri ada di Lampung Tengah, istri dan anak-anak ada di Jakarta. Mereka mengerti kalau suaminya tercinta yang paling ganteng awa-awa yes ini ada di Jakarta, ada di Lampung untuk bekerja mengabdi kepada Lampung Tengah, masyarakat Lampung Tengah. Ya, itu bicara harta, bicara tanah setelah menikah. Memang ada upaya hukum, kembali ke topik yang pertama tadi, ada upaya hukum, batalkan kalau itu terjadi jual beli, bisa batalkan. Si istri bisa membuktikan, mantan istri bisa membuktikan, dia harus punya bukti sertifikat itu dibuat kapan. Tunggu, sertifikat belum tentu, sertifikat itu belum tentu tahun itu. Terkadang seumpamanya dulu belum dibuat sertifikat, tapi AJB-nya, akte jual belinya dan bukti pembayaran waktu nikah sama ibu ada, dibuat sertifikatnya baru setahun setelah nikah lagi sama orang, akhirnya buat sertifikat. Nah, dasarnya bukan dari sertifikat itu jadi, dari jual belinya, transaksinya kapan. Kalau transaksinya memang di saat waktu nikah sama ibu, ya ibu bisa pertahankan, ibu bisa somasi, tegur pembelinya, penjualnya ditegur semua, dua-duanya ditegur, penjual, pembeli, dan suratin juga kelurahan, kecamatan, BPN untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, artinya yang jelas pertama harus disuratin dulu semua mereka. Kalau belum pernah disuratin ya tidak bisa, karena hukumnya seperti itu. Hukum acara seperti itu. Dipastikan memang rumah atau tanah dan rumah itu dibeli di saat nikah sama ibu ya. Nikah sama ibu memang itu dibeli, nah itu masuk harta bersama. Tidak bisa, kalau kita bisa membuktikan itu, tidak bisa istri muda kah atau istri yang dimudahkan menjual atau duayang atau apa ya, dijadikan istri-istrian, tidak bisa. Yang jelas harta yang sudah didapat itu suami jual, istri harus mengetahui, tidak bisa begitu saja suami menjual, tidak bisa. Begitu juga kalau umpamanya sertifikat atas nama istri menjual, suami harus mengetahui, tidak begitu saja istri menjual atau istri menjual dengan suami-suami yang lain. Ya ini kan ada saja gitu ya, bicara hukum. Suami istri itu sama-sama perlu, sama-sama penting, kecuali di konten-konten sebelumnya itu, di video-video saya sebelumnya itu, anak, kalau suami istri masih ada, anak tidak bisa mengklaim, anak tidak bisa memaksakan diri harus tanda tangan dia. Gak bisa bilang saya anaknya harus tahu, saya anaknya harus tanda tangan, itu harta kami juga. Gak bisa. Kalau anak sudah mengklaim gitu, harta anak bisa dapat harta itu artinya masuk waris. Kalau waris, doain salah satu ibu dan bapak sudah mati. Nah itu gak benar itu anak itu ya. Ya semoga konten-konten YouTube ini dimengerti, enak didengar, enak dipahami, dapat sodako saya berbagi ilmu. Katanya sih, nggak tahu sohe atau tidak, katanya berbagi ilmu, berbagi manfaat itu dapat amal ibadah. Mudah-mudahan setiap hari orang menonton ini menjadi ladang ibadah saya, ladang iman saya, menambah amal jariah saya. Terima kasih, semoga yang nonton sukses selalu. Dari Lampung Tengah, Tony Sastrajaya, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, fraksi Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.